Magnesia itu sebenarnya adalah nama dari tim kami, ya, tim penelitian yang terdiri dari beberapa dosen di program studi teknologi dan manajemen ternak, kemudian perikanan dan juga akuntansi. Nah, kami memberi nama Magnesia yang merupakan singkatan dari Maggot for Indonesia. Kenapa Maggot for Indonesia? Karena produk yang kami hasilkan adalah memanfaatkan maggot black soldier fly sebagai tepungnya nantinya untuk dijadikan salah satu bahan pakan dalam campuran untuk menjadi ransum ayam lokal pedaging yang di tahun lalu dan tahun ini akan kita terapkan pada peternakan. Produk ini lahir sebenarnya dari keresahan kami terhadap dua hal yang utama. Yang pertama adalah terkait dengan fenomena FLW atau yang sering disebut sebagai food loss and waste, di mana food loss and waste itu menyisakan berbagai macam tantangan, ya, dari segi ekonomi, lingkungan maupun dari segi sosial. Nah, dari segi lingkungan itu sendiri banyak sekali seperti yang kita ketahui bahwasanya limbah organik baik itu dari rumah tangga, pabrik dan lain sebagainya, horeca, nah itu tidak termanfaatkan dengan baik. Oleh karenanya ada satu, ya, salah satunya adalah lalat black soldier fly atau disebut lalat BSF. Nah, ini punya kemampuan yang baik dalam mengkonversi limbah organik tadi untuk diurai begitu ya. Jadi diurai dan kemudian kita melihat ini bisa dimanfaatkan juga untuk menjadi salah satu alternatif sumber bahan protein hewani untuk mengganti bahan pakan yang saat ini sering sekali kita import dari luar negeri ya, seperti tepung ikan maupun MBN. Nah, jadi kita manfaatkan tepung black soldier fly itu untuk kemudian menggantikan bahan pakan sumber protein hewani dari import. Nah, kita campurkan ke dalam ransum yang kemudian dengan formula tertentu kita menjadikan produk, nah namanya produk Magnesia tadi. Begitu. Yang pertama terkait dengan tadi ya, keresahan terkait dengan fenomena food loss and waste, kemudian ketergantungan terhadap import, dan kita juga keresahan terhadap beberapa waktu yang lalu kan kita juga masih ya sampai saat ini adanya krisis akibat pandemi dan juga krisis akibat perang. Itu mengganggu sekali kaitannya dengan suplai bahan baku pakan yang menyebabkan harga fluktuatif, kemudian juga menyebabkan ketersediaan bahan pakan terutama yang dari import itu terganggu. Oleh karenanya tadi supaya kita juga tidak terlalu tergantung lagi dari bahan baku import, oleh karenanya kita kenapa tidak untuk memproduksi ransum yang lebih sustainable ke depannya. Kelebihannya dari produk lain, yang pertama kita mengusung tema dia feed yang sustainable gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kita bisa memanfaatkan tadi bahan baku yang kita dapatkan itu dari mereka mengkonvert dari limbah organik yang notabene tidak terpakai lagi gitu. Jadi ketersediaannya seharusnya nantinya akan bisa terus menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan berikutnya adalah dia memiliki sumber protein yang cukup tinggi, memang lemaknya juga cukup tinggi. Nah, itu juga bisa menggantikan bahan baku dari import. Yang ketiga, dia punya beberapa senyawa aktif juga yang bisa kemudian untuk meningkatkan imunitas dari ternak yang kita berikan produk tersebut. Ya, jadi 3 hal tadi yang menjadi keunggulan utama. Dan kita juga uji cobakan di tahun lalu dan tahun ini dengan skala yang lebih besar. Ya, tahun lalu 500, tahun ini 10 kali lipatnya, dan ke depan juga akan lebih banyak. Dan hasilnya cukup memuaskan begitu ya, dari segi performa itu bisa kompetitif dengan bahan atau ransum yang biasa diberikan, ransum komersil. Dan untuk efisiensi kita juga saat ini sedang mengimprove supaya nantinya juga bisa berkompetisi dengan bahan pakan yang sudah eksis hingga hari ini.
Ya, di tahun ini juga kita melakukan tadi uji coba kepada ternak, tetapi juga tidak hanya sekedar uji coba, kita menghasilkan juga ayam yang kita beri label ayam sehat. Kenapa? Karena kita memberikan bahan pakan tadi, ransum tadi, ke ternak yang kita pelihara dengan meminimalisir penggunaan obat-obatan atau antibiotik yang biasa diberikan kepada ternak, sehingga kita zero antibiotik nih ayam yang kita produksi juga. Jadi selain ransumnya, kita juga memproduksi ayamnya yang kita beri label ayam sehat, karena tadi kita juga udah melakukan uji laboratorium dan hasilnya juga baik begitu. Dan ke depan nanti kita juga akan coba scale up. Selain scale up juga kita coba perluasan jejaring kepada peternak, terutama peternak ayam lokal. Dan yang ketiga, kita tidak hanya bergerak untuk peternak ayam lokal, tetapi juga untuk komoditi yang lain. Jadi itu beberapa rencana kami ke depan untuk bisa kemudian bermanfaat lagi nih apa yang sudah dihasilkan di tahun ini, begitu.